Salam, selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu lagi kembali di dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai materi kita, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik yang kami sembah melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 5 hidup dalam kepastian. Ya. Yang pertama, kisah Hachiko. Di sebuah stasiun kereta api di Shibuya, Tokyo, Jepang, berdiri sebuah patung perunggu dari seekor anjing yang bernama Hachiko. Patung ini didirikan pada tahun 1934, namun hancur pada masa Perang Dunia yang Kedua. Pada tahun 1948, patung yang kedua didirikan dan hingga sekarang patung ini sangat terkenal. Di kalangan masyarakat Jepang, patung ini didirikan di tempat yang sama yang menjadi tempat Hachiko menunggu tuannya, Profesor Hadisaburo Ueno. Pada tahun 1924, Ueno, seorang profesor di Departemen Pertanian Universitas Tokyo, Hachiko, seekor anjing sejenis Akita untuk ia pelihara. Sepanjang hidup tuannya, Hachiko selalu menyambutnya setiap hari di stasiun Shibuya yang tidak jauh dari rumah mereka. Kejadian ini berlangsung terus hingga Mei 1915 ketika Profesor Ueno tidak pulang ke rumah karena ia menderita pendarahan di otak dan meninggal dunia. Ueno tidak pernah kembali ke stasiun kereta api tempat Hachiko setia menunggu. Selama 9 tahun setiap hari Hachiko menantikan kepulangan Ueno di tempat yang sama ketika kereta api mestinya tiba di stasiun itu. Kelakuan Hachiko ini menarik perhatian para pengguna kereta api itu. Banyak orang yang melalui stasiun itu pernah melihat Hachiko dan Profesor Ueno bersama-sama setiap hari. Mulanya orang-orang itu tidak begitu senang melihat Hachiko di stasiun itu, khususnya mereka yang bekerja di situ. Pada tanggal 4 Oktober 1932 muncul sebuah artikel di koran terkemuka di Jepang, Asahi Shimbun, tentang kisah Hachiko. Tulisan ini mengejutkan banyak warga Jepang dan orang-orang mulai membawakan makanan untuk Hachiko setiap hari selama ia duduk menantikan tuannya. Bagian B, Jakub dan Rahel. Kamu masih ingat kisah Jakub yang mencuri hak kesulungan Esau? Bagian Kejadian 29 ayat 13 sampai 28 adalah kelanjutan kisahnya setelah mendengar Esau bertekad untuk membunuhnya. Jakub disuruh ibunya Ribka lari ke rumah pamannya Laban. Di Haran, Jakub bertemu dengan Rahel yang berparas cantik, anak perempuan Laban. Setelah bekerja selama sebulan di rumah Laban, Laban menawarkan bayaran kepada Jakub. Jakub setuju bekerja untuk Laban tanpa bayaran selama 7 tahun. Syaratnya hanya satu, setelah 7 tahun ia diizinkan menikah dengan Rahel. Namun, Laban adalah orang yang licik. Setelah 7 tahun Jakub bekerja, Laban memperdayainya dengan menyerahkan Lea untuk dinikahi Jakub. Jakub kecewa, namun apa boleh buat, ia sudah resmi menikah dengan Lea. Lalu Jakub berkata,
apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kejadian 29 ayat 25 sampai 27. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban itu. Karena itulah ia bekerja 7 tahun lagi untuk Laban. Baru setelah itu Laban bersedia menyerahkan Rahel untuk dinikahi Yakub. Jadi untuk anak-anak semua pada hari ini, sampai sekian pertemuan kita. Kelanjutannya nanti kamu mengerjakan tugas. Jadi tugas itu harus kamu kerjakan semua untuk mengambil nilai kamu supaya bisa dipenuhi semuanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.